Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari itu adalah bab 4 tentang kesebangunan dan kekongruenan. Ya, jadi yang kemarin nggak remedial itu udah Ibu suruh baca-baca buku paketnya. Ibu harap sih setelah kamu baca sedikit tidaknya kamu bisa paham. Jadi kalau kesebangunan sama kekongruenan itu tetap membahas bangun datar. Jadi yang kita pelajari adalah bangun datar. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, bedanya bangun datar sama bangun ruang itu apa? Kalau bangun datar itu bisa lihat dari satu sisi, Bu. Kalau bangun apa yang bisa dilihat dari satu sisi? Bangun datar. Kalau bangun ruang? Kalau bangun ruang bisa dari 3 sisi, karena dia 3 dimensi. 3 dimensi berarti 3 sisi gitu ya? Enggak juga sih, Bu. Tapi maksud Akram Ibu paham, tetapi 3 dimensi itu maksudnya bisa dilihat dari berbagai sisi, bukan hanya 3 sisi. Gitu ya, Akram? Tapi oke, itu Akram udah benar. Perbedaan bangun datar sama bangun ruang. Ada lagi nggak selain bisa dilihat dari satu sisi saja dan sama dilihat dari berbagai sisi, perbedaannya ada lagi nggak? Ibu sebutin deh, kalau bangun datar itu kan seperti persegi, persegi panjang, lingkaran, trapesium, jajar genjang. Kalau bangun ruang, apa aja? Balok, tabung, Balok, prisma tabung, segitiga. prisma, segitiga, ya pokoknya itu. Terus bedanya tuh apa tuh tadi? Berarti dengan persegi dan kubus dan balok, persegi panjang dan balok, segitiga dan prisma segitiga, berarti bedanya apa? Ada yang punya Dari volume, ada jumlah yang nggak punya sudutnya, Bu. volume. Tadi siapa? Malik deh kayaknya. Benar, Malik. Ada volumenya. Kalau bangun ruang itu ada volumenya. Volume itu adalah apa? Kata lain volume? Isi. Isi, pinter. Jadi kalau bangun ruang itu bisa diisi. Kalau bangun datar enggak. Tetapi bangun ruang itu terbentuk dari bangun datar. Ya, kubus terbentuk dari 6 persegi, ya kan? Jadi kalau nggak ada bangun datar, tidak akan ada bangun ruang, gitu ya. Itu yang harus kamu paham bedanya bangun datar sama bangun ruang. Nah, untuk kesebangunan sama kekongruenan ini, yang kita pelajari hanya bangun datar. Ibu share screen dulu. Kok yang ini? Sorry. Salah. Bentar. Udah kelihatan di kamu PowerPoint Ibu? Udah, Bu. Udah, oke. Nggak usah Ibu gedein, nggak apa-apa ya. Karena kalau digedein ternyata suka nge-lag saat dipresentasikan. Nah, ini judulnya kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Jadi ada sebangun, ada kongruen. Apa bedanya? Kalau kamu udah baca kemarin, kamu pasti udah tahu. Nah, Ibu ambil singkatnya aja. Kalau sebangun itu memiliki bentuk yang sama dan tetapi ukurannya berbeda. Jadi kalau untuk kesebangunan ini pasti kita membandingkan dua bangun datar nih. Dua bangun datar yang dikatakan sebangun kalau bangunnya sama tetapi ukurannya berbeda. Ukurannya berbeda tetapi sebanding. Ya, nanti Ibu jelasin lagi. Nah, kalau kongruen, dua bangun datar ini bentuk sama, ukurannya sama. Kayak gitu ya. Contoh di kehidupan nyata. Misalkan Ibu punya foto ukuran 4R. 4R agak besar ya. Terus Ibu ke tukang foto lagi, Ibu mau cetak foto yang sama, terus Ibu kecilin dengan ukuran 3x4 supaya masuk ke dompet. Berarti dua foto Ibu ini sebangun atau kongruen ya, Nak? Sebangun, Bu. Sebangun, betul. Karena bentuknya sama. Sama-sama foto nih, tapi ukurannya berbeda. Yang satu 4R, yang satu 3x4. Tapi tetap sebanding. Kayak gitu ya. Nah,
Kalau kongruen, Ibu cetak foto 4R, terus Ibu mau cetak lagi foto yang sama, tapi 4R juga. Dua-duanya foto yang sama, ukurannya juga sama. Berarti kedua foto Ibu tersebut adalah kongruen. kongruen. Gitu ya bedanya ya. Oke, biar lebih jelas lagi, Ibu punya 4 contoh nih. 1 yang hitam, 2 yang pink tua, 3 yang pink muda, 4 yang putih ini, background-nya ya maksud Ibu. Untuk gambar yang pertama, menurut kamu ini sebangun atau kongruen ya, 2 persegi panjang ini? Untuk gambar yang pertama, apakah ini sebangun atau kongruen? Sebangun. Siapa tuh yang jawab? Aduh, tolong dong jangan akram lagi. Yang lain. Maksudnya akram bagus, tapi nanti akram doang yang Ibu kasih nilai kerajinan. Ayo yang tahu tapi malu, buang malunya. Ibu keep jawaban akram ya. Yang lain ada yang mau jawab tidak? Selain akram. Sebangun, Bu. Siapa nih? Siapa tadi yang menjawab? Fauzia ya. Kenapa Fauzia sebangun? Karena sama. Karena sama. Apanya yang sama? Bentuknya. Bentuknya sama. Iya, bentuknya sama. Ukurannya sama enggak? Kongruen bukan? Kalau kata Alma kongruen. Kenapa Ma kongruen? Soalnya saya lihatnya kayak bentuknya sama, ukurannya juga kayak sama. Iya, betul. Yang pertama ini adalah bangun yang saling kongruen. Lebih tepatnya dia kongruen. Kenapa? Karena dia sama persegi panjang dan ukurannya juga sama. Cuma yang kamu kelihatannya ini kayak berbeda, yang satu bentuknya begini, landscape. Yang kedua, dia diputar jadi portrait. Tapi sebenarnya ini adalah 2 bangun yang sama dengan ukuran yang sama. Berarti udah jelas, yang gambar satu ini dia saling kongruen. Jadi kesimpulannya persegi panjangnya kongruen. 2 persegi panjangnya kongruen. Sekarang untuk gambar yang kedua, yang pink tua, ada 2 trapesium. Ini sebangun atau kongruen ya? Sebangun. Sebangun. Kenapa sebangun? Fauzia dulu. Bentuk sama, ukuran berbeda. Iya, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, tetapi bentuknya sama-sama trapesium. Berarti 2 trapesium ini, aduh kok zium, trapesiumnya sebangun. Yang ketiga, yang pink muda, ada segitiga. Dia kongruen apa sebangun? Sebangun. Karena sama-sama segitiga siku-siku, tetapi ukurannya berbeda. Ya. Berarti 2 segitiga sebangun. Kalau yang keempat persegi. Sebangun atau kongruen nih? Kongruen. Kenapa? Kenapa kongruen? Ukurannya sama. Bentuknya sama, ukuran sama. Bentuknya sama, ukurannya sama. Pokoknya plek ketiplek. Itu udah pasti kongruen. Gitu ya. Lanjut. Nah, kamu udah bisa membedakan ya. Sebangun sama kongruen itu bedanya apa? Syarat-syarat 2 bangun datar dikatakan sebangun atau kongruen. Kalau sebangun, sudut-sudut yang sesuai sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Ya, sebanding itu berarti bisa beda, tetapi sebanding. Kalau kongruen, sudut yang sesuai sama besar, terus sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi sudut sama besar, sisi sama panjang.
Untuk segitiga dikatakan kongruen jika SSS atau sisinya sama tiga-tiganya. Atau sisi sudut sisi. Dua sisinya sama, satu sudutnya sama, itu juga udah bisa dikatakan kongruen. Terus sudut sisi. Dua sudutnya sama, satu sisinya sama, itu juga bisa dikatakan kongruen. Yang keempat, sudut sisi. Ini harusnya sudut ya. Ketiga, sudutnya sama. Nah, itu udah pasti dia kongruen. Nanti Ibu jelasin lagi di contoh soal. Nah, ini contoh soal kesebangunan. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada dua trapesium, ya. Trapesium yang pertama, trapesium PQRS. Trapesium yang kedua, trapesium ABCD. Pertanyaannya, kamu harus membuktikan kalau kedua trapesium tersebut itu sebangun. Kayak gitu. Kalau ada soal seperti ini Ibu stop share dulu. Nah, gimana cara kamu bisa membuktikan kalau kedua bangun ini sebangun? Yang pertama, syarat sebangun tadi apa ya, Nak? Masih ingat nggak? Syarat dua bangun dikatakan sebangun itu apa? Bentuknya sama. Bentuknya sama, ukurannya beda gitu ya. Atau yang persyaratan yang kedua? Persyaratannya kalau sebangun itu berarti sisinya sama. Maksud Ibu, sisinya sebanding. Dan sudutnya sama. Ya kan? Nah, kalau kamu disuruh membuktikan seperti ini, nih, berarti kamu harus menentukan dulu. Di trapesium yang pertama itu ada sudut S. Ya. Sudut S nih yang ini. Ibu tulis di sini. Sudut S. Dia sama dengan sudut apa kalau di trapesium yang ini? C bukan, Bu? Iya, betul. Sudut C. Karena ini kebalik gitu aja ya. Berarti sudut S itu sebanding sama sudut C. Nah, kalau sudut R? Sudut D, Bu. Sudut D, benar. Kalau sudut P? B. B. Kalau sudut Q? A. Sama sudut apa sebandingnya? Samanya? A. A. Oke. Dari sudut sama semua, udah pasti dia sebangun. Tapi kalau kita mau buktikan lagi dengan sisinya, ya, berarti kamu harus lihat ini nih. Sisi yang pertama adalah yang ini. Sisi SR. Sisi SR di trapesium yang besar itu sama dengan sisi apa ya? DC. DC yang ini ya. Atau CD sama aja. Kita belum masuk ke hitung-hitungan ya. Terus kita cari lagi sisi yang sebanding, sisi QR. Sisi QR sebanding dengan sisi QR. Kalau yang di trapesium yang besar, dia sebandingnya dengan sisi AD. AD, betul yang ini ya. Kalau PS atau SP, ini sisi SP dia sebanding dengan sisi CB. CB atau BC, boleh. Sama aja, kamu mau nulis CB atau mau nulis BC, boleh. Kalau sisi PQ berarti sama dengan AB. AB.
AB. AB. Oke. Nah, di sini yang sudah ada keterangan angkanya itu adalah sisi DC. DC sama SR, oh nggak ada. PQ sama AB yang udah ada dua-duanya ya. AB 27, Ibu tulis di sini nih. PQ-nya 9. Berarti dia sebanding, Ibu bisa tuliskan ya, dengan 9 banding 27. Ini bisa disederhanain nggak? Bisa. Jadi berapa? Bisa. Bisa, Bu. 1/3. 1/3. Atau juga bisa dituliskan trapesium PQRS dengan trapesium ABC itu ABCD itu sebanding dengan perbandingan 1/3. Kayak gitu. Nah, karena 1/3 dia udah kamu pasti udah bisa tahu nih dapet nih. Kalau yang 6 ini DC 6. Berarti SR-nya berapa ya? Ada yang bisa dapat 2 belum? bukan, Bu. Kan gedean DC daripada SR. Berarti 6-nya ini 3-nya. Berarti SR-nya? Satunya, Bu. Satunya, tapi berapa, Nak? DC-nya 6, berarti SR-nya? Kan perbandingannya 1/3. Kalau 3-nya itu adalah 6, berarti satunya berapa? 2. Pintar, 2. Gitu. Jadi kalau kamu sudah tahu perbandingan sisi dari bangun datar yang sebangun, kamu akan bisa dapat sisi-sisi lainnya yang belum diketahui. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Kok diem? Oke, kalau yang 12 ini, AD. AD sebanding dengan QR. Nih, di sini ya. Berarti siapa yang bisa tahu sisi QR berapa? AD 12 berarti QR-nya? 4. Siapa tuh yang jawab 4? Siapa ya yang menjawab 4? Kok diem aja? Nggak apa-apa, Ibu nggak marahin. Siapa yang menjawab 4 tadi? Malik, Bu. Malik, gitu dong yang cepet lah Malik. Betul Malik 4. Kan perbandingannya 1/3 tadi ya kita udah dapat. Berarti kalau yang besarnya itu 12, yang kecilnya 12 dibagi 3, yaitu 4. Kayak gitu. Gimana? Ada pertanyaan untuk soal kesebangunan? Ibu harap diamnya diam paham ya. Bisa lanjut berarti? Ini bisa lanjut nggak? Bisa. Ayo, walaupun ibu nggak apa-apa, kamu nggak nyalain video, tapi kamu harus tetap jawab kalau ibu tanya. Ya udah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Selanjutnya soal untuk kekongruenan. Kayak gini. Kamu harus membuktikan apakah segitiga tersebut kongruen. Kita cepet-cepet ya, anak ibu nangis nih. Kongruen itu tadi syaratnya itu sisinya sama, sudutnya sama. Jadi kalau ada gambar seperti ini dan kamu harus membuktikan kalau dia adalah kongruen, kamu cukup menuliskan seperti ini. Ini sudutnya udah digambarkan dengan lingkaran. Berarti ini sudut lingkaran yang ini kongruen dengan sudut lingkaran yang ini. Ya. Yang ini lingkaran yang hitam, dia kongruen dengan lingkaran yang hitam ini.
Terus untuk segitiga yang siku-siku ini, dia kongruen dengan segitiga siku-siku ini. Berarti kalau misalkan Ibu tuliskan ini sisi A, B, C, ya. Terus kalau ini ini E ya, E, F, G, ini G ya. Aduh, sekali G-nya. Ini G, nih. Berarti sisi-sisi yang kongruen, sisi A kongruen itu kita tuliskannya seperti ini. A kongruen dengan apa? F. F. Sisi B kongruen dengan apa? G. G. Sisi C kongruen dengan E. Udah cukup jelas ya. Karena kalau kongruen itu sisi sama, sudut sama. Sisi sama, sudut sama, walaupun letaknya berbeda. Kalau yang ini dia ngadep ke kiri nih, yang ini dia ngadep ke kanan. Tetapi patokan kamu adalah sisi sama, sudut sama. Berarti terbukti kalau kedua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak ya. Ya udah, anak-anak maaf ya. Nanti ini kamu bisa lihat lagi videonya, Ibu share linknya. Terus materi juga nanti Ibu kirim ke grup. Untuk hari ini cukup sampai sekian ya. Iya, Bu. Ini Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Coba nyalain videonya yuk. Ibu mau foto. Oke. Nah ya, Ibu foto ya untuk absen. Hakim, Delin, Davi, Malik. Malik, ayo Malik. Yuk. 1, 2, 3. Oke, udah. Ya udah. Terima kasih anak-anak. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh WA Ibu. Ayo kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.